Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bangun Najal Fahri, NPM saya 21430068. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode aplikasi saya untuk memenuhi tugas atau UAS dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Pertama-tama yang saya lakukan yaitu membuat sebuah folder, misalkan UAS bangun, lalu enter, kita masuk. Lalu di sini saya akan mengetikkan CMD, lalu enter. Lalu setelah masuk ke dalam halaman CMD, di sini saya akan mengetikkan perintah yaitu npx create expo apps add latest template. Kita enter saja. Lalu di sini ada pilihan template. Di sini saya akan memilih template yang blank. Kita enter. Di sini kita disuruh memasukkan nama dari aplikasi kita. Saya akan menamai aplikasi saya yaitu Bangun. Lalu enter. Di sini kita tinggal menunggu saja proses instalasinya. Bila proses instalasi telah selesai, selanjutnya saya akan mengetikkan di sini cmd nama aplikasi saya, lalu enter. Setelah masuk ke dalam aplikasi saya, di sini saya akan mengetikkan npm run web. Kita tunggu. Apabila terjadi error seperti ini, kita cukup mengcopy perintah ini, lalu kita klik kanan di sini, lalu kita enter. Selanjutnya tinggal menunggu proses install. Setelah proses install berhasil, sini saya akan mengulangi memasukkan perintah yaitu npm run web. Enter. Kita tunggu. Sudah keluar dapatnya. Oke, selanjutnya akan masuk ke halaman web browser. Baik, setelah berhasil seperti ini, selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Lalu di sini sebelumnya saya sudah memasukkan folder dari aplikasi saya yang tadi. Di dalam folder ini kita akan membuat 4 buah file untuk 4 tabs, yaitu home, segitiga, segi 4, dan juga UAS. Kita klik di sini. Home screen.js. Dan begitu buat selanjutnya, buat ketiganya lagi. Oke, di sini saya sudah membuat keempat file untuk keempat tab, yaitu home screen, segitiga screen, segi 4 screen, dan juga UAS screen. Lalu di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan kode untuk file apps.js. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode file ini, yaitu saya pertama-tama mengimport React Native-nya, lalu saya mengimport React Navigation, mengimport create bottom tab navigation, dan juga React Native vector icon. Namun sebelum mengimport, saya terlebih dahulu menginstal beberapa library dari React Navigation, seperti npm install React Navigation /native, terus ini, dan juga lalu
masuk ke navigator seperti stack, ini juga button, tabs, dan lain-lain. Setelah menginstal, lalu saya mengimportnya. Lalu setelah itu berikutnya saya mengimport atau mengambil komponen dari keempat file tabnya, yaitu home screen, segitiga screen, segi 4 screen, dan juga UAS screen. Lalu di sini ada variabel yang isinya function create bottom navigator. Lalu di bawahnya di sini ada navigation container. Navigation container ini fungsinya untuk membungkus seluruh navigator. Baik, selanjutnya di sini ada initial route name. Di sini fungsinya untuk menampilkan tampilan awal pada aplikasi saat kita membuka. Misalnya saja di sini ada home, tapi saya ganti menjadi misalkan saja segi 3. Set ke sini, kita refresh. Siap, di sini kita langsung masuk ke halaman segitiga, bukan lagi masuk halaman home saat pertama kali kita membuka aplikasi. Baik, saya ganti dulu. Home, kita save, kita refresh, dan ya kembali lagi ke halaman home. Lalu di sini ada tab bar option. Tab bar option ini berfungsi untuk mengatur bagian pada tab bar. Contohnya di sini saya ingin memberi warna pada tab bar. Misalkan saya ganti menjadi blue. Maka yang tadinya di sini warnanya hijau, saat kita refresh, di sini akan berganti menjadi warna biru. Selanjutnya di sini ada tab dot screen, lalu ada root-nya home. Lalu di sini mengambil komponen dari home screen. Lalu di sini ada optionnya untuk memberi tab bar label, yaitu home. Lalu bisa mengatur color size, bisa mengatur icon, dan juga bisa mengatur icon dari color dari icon itu. Di bawahnya juga sama. Ini untuk halaman segitiga, halaman segi 4, halaman UAS. Berikutnya kita masuk ke file home screen.js. Pertama saya mengimport dulu React-nya, lalu saya mengimport komponen yang saya perlukan, yaitu view, text, maupun style sheet. Lalu di sini ada function home screen yang fungsinya itu untuk menampilkan informasi, yaitu nama dan npm yang berada di dalam tag view. Lalu di bawahnya ada bagian untuk mengatur style. Di sini saya memanggil kontainer dari text view ini, yang ini. Di sini saya menggunakan flag 1 justify content center untuk bikin nama dan npm ini ke tengah, dan juga menggunakan icon items center. Lalu di sini sekarang kita ke bagian file segitiga screen.js. Masih sama, saya mengimport React dan menggunakan useState. Lalu saya mengimport komponen yang saya perlukan. Di sini ada beberapa yang bertambah, yaitu seperti text, input, button,
Lalu di bawahnya ada function segitiga screen. Di bawahnya ada alas, variabel alas, tinggi, luas. Untuk menyimpan yang alas untuk menyimpan nilai alas, tinggi untuk menyimpan nilai tinggi, dan luas untuk menyimpan nilai hasil. Lalu di bawahnya ada hitung luas segitiga. Function ini tugasnya untuk mengonversikan string menjadi float dan juga untuk menghitung inputan dari user. Dan apabila input tidak valid, maka akan ada peringatan atau alert seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini saya tidak memasukkan nilai di inputan atau di sini deh. Misalkan saya tidak masukkan nilai di inputannya, tapi saya langsung mengklik buttonnya, maka akan keluar peringatan seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian bawah lagi. Di sini ada bagian untuk menampilkan seperti teks. Lalu untuk menampilkan teks input dan juga menampilkan button. Di dalam button di sini ada function onPress yang memanggil function hitung luas segitiga. Dan nanti akan keluar hasilnya. Di bawahnya lagi ada bagian untuk mengatur style. Di sini saya menggunakan container, label input result. Di dalamnya ada container to, di dalamnya ada flag, justify content, lalu label font size, margin. Ada di input juga ada width-nya, ada height-nya, tinggi, dan lebarnya, luasnya, lalu ada border color, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke file segi 4 screen.js. Masih sama, saya mengimport React use state, terus mengimport komponen, lalu di bawahnya ada function segi 4 screen. Di sini bertugas untuk menyimpan nilai panjang, nilai lebar, nilai luas, dan keliling untuk hasilnya. Lalu di sini ada function hitung luas segitiga. Di sini untuk mengonversikan dari string ke float. Lalu tugasnya juga untuk menghitung luas segi 4 dari inputan user. Selanjutnya ada function hitung keliling segi 4. Di sini bertugas untuk menghitung keliling dari segi 4. Lalu di bawahnya ada bagian untuk tampilannya, view-nya, seperti untuk menampilkan teks input, dan juga button. Di sini buttonnya ada 2, yaitu untuk button buat luas segi luasnya, dan juga untuk button untuk menghitung kelilingnya, dan menggunakan fungsi onPress. Maka nantinya hasilnya juga akan ada 2. Lalu di sini ada bagian untuk style seperti yang sebelumnya, kurang lebih sama. Oke, kita lanjut masuk ke bagian UAS screen. Saya mengimport seperti tadi. Lalu di sini ada variabel data, mata kuliah, dosen, dan ID. Ada function UAS di screen dan juga render item. Di sini seperti apa ya? Memanggil data dari variabel data ini, mata kuliah dan juga dosen. Lalu ada view-nya. Dan kita masuk ke bagian style.